Bab 182. Yuk, sama-sama anterinnya. Ajak Azam santai tanpa ekspresi berlebihan seolah mengajak temannya. Sedangkan yang diajak langsung menggelengkan kepalanya cepat. Aku sama Bang Ziko aja. Cicit Seva. Azam melihat Seva dalam-dalam. Lalu menoleh pada adiknya. Seva bareng gue. Ziko langsung mengangguk tak membantah. Bak prajurit yang diperintah oleh atasannya. Kemudian mendorong Seva pelan untuk berdiri di dekat kakaknya tersebut. Seva memprotes dengan tatapan matanya pada Ziko. Tapi Ziko dan Gibran memberi isyarat dengan mata mereka kalau tidak apa-apa. Ayo. Gue duluan ya. Iya bang. Azam terlebih dahulu keluar melewati pintu runah mereka. Tapi Seva masih terdiam. Ia takut pada Azam. Pria itu pasti mau memarahinya karena catatan kecil yang ia buat. Seva. Panggil Azam lagi. Kali ini Azam menatapnya dengan tajam. Ah. Ya. Dahlah sana, entar abang marah loh. Kapan-kapan ajalah kita barengannya. Ucap Ziko yang diangguki Gibran. Seva pun perlahan melangkahkan kakinya untuk mengikuti Azam, sementara kedua Prince Rohichan di belakangnya, bukannya segera ikut berangkat malah menggosip. Gibran, apa? Lo mikirin apa yang gue pikirin gak? Enggak tahu bang. Aku kan gak tahu abang mikirin apa. Jawaban Gibran membuat Ziko berdecak. Gue mikirin kalau abang ada sesuatu sama Seva. Kayak menaruh rasa gitu. Lo sama nggak sih sepikiran sama gue? Nah, berarti bener jawabannya sama. Aku juga mikirnya kayak gitu bang. Mungkin gak sih? Abang suka sama Seva. Padahal abang itu kepalanya pernah digetok sama Seva waktu abang ninggalin dia, abis kecelakaan pas pertama kali dia datang dari kampung. Dari getokan di kepala turun ke hati masa. Tanya Ziko pada Gibran. Sedangkan keponakannya tersebut hanya mengerjapkan mata belum paham dengan apa yang dikatakan oleh Ziko. 33. Jaan. Kapan memangnya Seva ditabrak? Tanyanya kaget. Hah? Cek. Yuah. Ngampus. Entar aja di kelas gue ceritain. Ucap Ziko sambil mencangklong ranselnya untuk segera berangkat ke kampus diikuti oleh Gibran yang masih penasaran dengan tabrakan berujung getokan tersebut. Seva sudah 1 minggu ini pergi ke kampus bersama dengan Aziko. Meski satu universitas namun dia dan Azam tidak pernah bertemu. Beberapa kalilah kena tegur senior karena berangkat bersama Ziko dan menanyakan apa hubungannya dengan keluarga Rohichan. Ketika Seva mengatakan kalau dia adalah asisten dari Evelyn yang mendapat beasiswa sekolah di sini barulah teguran itu mulai berhenti meski ada yang tak percaya. Dia tak peduli jika mendapat cibiran karena pekerjaannya sebagai seorang asisten yang penting Aprilia tidak tahu dan ia berusaha menghindari terkena masalah. Kerap kali Seva selalu mendapat pandangan sinis dari mahasiswi senior di sana. Karena kedekatannya dengan Ziko. Nah, jika dengan Ziko sajalah mendapat tatapan sinis dan kadang ejekan, bagaimana jika mereka melihatnya di antar Azam? Mahasiswa paling populer dan idola di sana. Makin bertambah saja nanti hatersnya. Seva menjalin tangannya gugup di atas paha kala dalam perjalanan ke kampus. Mobil sport yang hanya didesain dengan 2 kursi itu, membuat Seva duduk bersebelahan dengan Azam, yang sama sekali tidak mengajaknya bicara meski telah separuh perjalanan. Mobil berbelok ke arah kanan. Seva mengerutkan keningnya meski dia baru sekitar beberapa harian di Jakarta, namun ia paham kalau jalanan ini bukanlah jalan yang akan menuju kampusnya. Bang, kok kesini? Salah jalan. Ucap Seva pelan dan takut. Azam tak bicara.
Ia nampak serius menyetir mobilnya. Kepanikan mulai melanda Sheva kini. Bang! Tak lama, mobil berhenti di sebuah komplek pertokoan yang sudah usang. Banyak ruko-ruko 3 lantai berjejer namun terbengkalai tak berpenghuni. Bulu kuduk Sheva berdiri karenanya. Bang, ini di mana? Cicit Sheva mulai takut dan mengedarkan pandangannya. Hanya angin yang berhembus, tak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Aku mau ke kampus, Bang. Azam masih bergeming. Tangannya erat mencengkeram kemudi. Pikiran kalut berkecamuk di hatinya. Namun tak lama, ia membuka seat beltnya lalu memandang Sheva dari atas ke bawah. Menelisik wajahnya sampai ke ujung kaki. Sheva yang takut lalu menutupi dadanya dengan tas ransel. Jangan macam-macam ya, Bang. Aku bisa teriak. Azam menarik sudut bibirnya. Teriaklah. Mau sampai pita suara kamu putus juga, gak akan ada yang dengar. Ucapnya dengan smirk menakutkan yang baru pertama kali dilihat Sheva. Sheva mulai menangis. Ia takut sekali sekarang. Abang marah sama catatan yang aku kasih. Aku minta maaf, Bang. Gak akan lagi-lagi. Maaf, cicit gadis kecil ini. Saat Azam mulai menggeser duduknya dan mendekatinya. Kenapa harus bilang ke Mama? Mau cari muka? Tanya Azam yang membuat Sheva terkejut karena dia 34. Sama sekali tidak mengatakan apapun pada Aprilia. Netranya berkaca-kaca lalu menggelengkan kepalanya. Enggak, aku gak bilang apa-apa sama ibu. Jangan bohong. Ucap Azam dingin. Aku gak bohong, aku gak bilang apa-apa sama ibu. Sheva makin merapatkan punggungnya pada pintu mobil. Ia menggigil takut saat Azam semakin dekat padanya. Kamu berani main-main sama saya? Demi cari perhatian Mama? Iya. Geram Azam yang tiba-tiba saja tadi mendapat pesan kalau seluruh rekeningnya telah dinonaktifkan. Alias diblokir. Isi pesan dari Aprilia tadi saat akan berangkat ke kampus sungguh membuatnya terkejut dan Azam tidak salah lagi. Pasti akibat ocehan dari anak desa ini yang mengadu pada ibunya tentang pengaman yang disimpannya di kamar. Entah apa yang terjadi. Sedangkan pagi tadi, sebelum kedua orang tuanya pergi ke rumah besar Rohichan, semua baik-baik saja. Sheva menggelengkan kepalanya cepat. Aku gak ngadu, aku gak cari perhatian ibu. Siapapun tolonglah dia. Azam yang pendiam begitu dingin dan menyeramkan sekarang. Dengan wajah yang semakin dekat dengannya. Anak kecil, memang tahu apa gunanya ini. Tanya Azam mengambil barang itu dari saku yang ditemukan Sheva lalu ditaruh di atas nakasnya. Sheva lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa ngadu ke Mama? Sentak Azam dengan mata memerah yang membuat gadis itu menangis. Ia tak mengerti lah tak mengadu. Azam tersenyum sinis melihat gadis ini. Jadi kamu gak tahu? Gimana kalau saya kasih tahu? 35. Tapi papa sama Mavi jangan marah dulu. Selidiki dulu. Ujar Stella pada ayah dan ibu sambungnya saat keduanya berkunjung pagi ini ke rumahnya. Sengaja ia mengundang Boril dan Aprilia ke rumahnya untuk membicarakan hal yang membuatnya tak bisa tidur semalaman. Aprilia memegang tangan suaminya yang terlihat sangat emosi. Dengar dulu, bujuk Aprilia mencoba meredakan amarah suaminya meski jantungnya pun tak karuan. Stella dan suaminya berpandangan. Alex menganggukkan kepalanya. Mengizinkan Stella untuk memberitahu pada orang tuanya, berita apa yang lah dapat kemarin sore. Clarissa, waktu aku ke tokonya kemarin bilang kalau Azam beberapa hari yang lalu,
mungkin 1 atau 2 mingguan yang lalu, borong 1 etalase tas di tokonya. Jumlahnya sekitar 12 tas. Harga totalnya. Ada jeda sedikit sebelum Stella melanjutkan bicaranya. 5,4 miliar. Terlihat ketegangan di wajah Aprilia. Dan, ternyata bukan kali pertama Azam kesana buat beli. Dia sering ngajak pacarnya. Dia punya member. Awalnya Kalrisa gak tahu kalau salah satu langganan tetapnya itu Azam, adik aku. Dia baru tahu beberapa waktu yang lalu waktu Azam jadi CEO WANGPED dan ada di TV. Pacar? Tanya Aprilia. Stella menganggukkan kepalanya lagi. Waktu aku berbaik sangka dan bilang sama Clarissa mungkin tas-tas itu buat kado mamanya, Clarissa bilang mungkin aja tapi Azam adalah member toko tas itu dan setiap bulan selalu ngajak pacarnya untuk belanja di sana. Azam gak pernah bilang kalau dia punya pacar. Ujar Aprilia. Dia juga gak pernah dekat sama perempuan Stella, setahu aku gitu. Aku juga kaget Mavi. Awalnya aku gak mau bilang sama Mavi. Namanya juga anak muda. Wajarlah kalau punya pacar. Tapi pacaran sama siapa? Yang setiap bulan harus belanja barang-barang branded. Itu yang baru aku tahu aja. Gak tahu kalau di tempat lain. Akhirnya aku ngobrol sama Mas Alex semalam dan Mas Alex langsung hubungi sekretarisnya Azam, Tama dan apa? Tanya Aprilia dengan netra abunya yang berkaca. Stella sendiri tidak tega harus mengatakan hal yang dia ketahui dari Tama. Tapi, Mavi harus cari tahu lagi kebenarannya karena ini berdasarkan fakta dan bukti yang dikasih sama Tama mengenai. Bicara yang jelas, Stella. Ucap Boril tegas. Stella pun menarik nafasnya cemas dan membuangnya gamang. Tapi tetap ia tak bisa bicara. Akhirnya, Alex sendiri yang buka suara. Azam punya pacar namanya Alea. Dia dibelikan apartemen mewah dekat kantor dan Azam seringkali seharian di sana bahkan kadang tidak masuk kantor. Kalaupun ada hal penting, Azam akan 36. Mengirim file-file pekerjaan dari apartemen Alea. Detak jantung Aprilia bagai terasa berhenti. Ia takut, ia kalut. Apa ini? Hal apa yang didengarnya ini? Bulan lalu, Azam membeli Mini Cooper untuk Alea. Ujar Alex memberikan sebuah kertas yang terdapat data transaksi pengeluaran Azam selama 1 bulan. Tak ada yang bicara. Terutama Aprilia dan Boril. Benarkah putra mereka telah jatuh cinta dan menemukan perempuan yang jadi pilihannya? Azam masih berusia 21 tahun. Sehedon itukah ia? Siapa pacar Azam? Alea itu. Kurang tahu Mavi. Saya belum sempat bertanya ke Tama. Saya fokus dengan jajannya Azam yang royal. Aja. Cinta mati kali, Azam sama ceweknya. Jajan tas sampai miliaran. Aku tepuk tangan deh sama jiwa sosialita ceweknya. Ucap Stella geram. Alex sampai menepuk bahu istrinya pelan agar tak terlalu berasumsi berlebihan. Mengingat orang tua mereka bisa berpikiran buruk tentang Alea. Aku cuma takut adikku dimanfaatin Mas, siapapun tahu siapa itu Azam. Bukan masalah uangnya. Aku takut, ceweknya gak tulus. Cuma ngincar uangnya doang. Itulah yang Aprilia takutkan Azam dimanfaatkan orang lain. Apalagi tadi Alex bilang kalau Azam sering menghabiskan waktunya di apartemen wanita itu. Pikiran Aprilia sudah kemana-mana jadinya. Alex. Iya Pak. Tolong hubungi pihak bank. Azam luar biasa marah ketika mendapat pesan pemblokiran rekening dirinya. Pasti atas perintah orang tuanya. Dan yang paling dekat dengan Aprilia adalah Seva.
Gadis yang tengah mencicit takut semakin tersudut ke pintu mobil saat Azam mendekatinya. Pukulan kencang gadis itu di bahunya hanya terasa sapuan pelan oleh Azam. Berkali-kali Sheva ingin membuka pintu namun lock otomatis membuatnya sulit membukanya. Azam merampas tas yang ada di pangkuan Sheva lalu dibuangnya ke jok belakang. Sheva akan mengambilnya namun takut akan Azam. Tahu, hukumannya buat orang tukang ngadu. Sheva menggelengkan kepala lagi. Lalu menyilangkan tangan di depan dadanya. Azam semakin mendekatkan wajahnya. Sheva merunduk sambil memejamkan mata. Ampun. 1 detik 2 detik 3 detik. Ceklek. Hampir saja Sheva terjatuh andai tak terhalang seat belt yang melingkar. Rupanya Azam membuka kunci otomatis dan membuka pintu dekat Sheva. 37. Gadis itu terkejut karenanya. Turun. Ucap Azam dingin. Apa? Turun saya bilang. Karena takut maka gadis itu pun segera membuka seat beltnya dengan terburu-buru hingga dia turun dan lupa mengambil tasnya. Bruk. Pintu mobil tertutup dengan kencang dan tak lama pergi menjauh dari tempat itu. Loh. Bang, jangan tinggalin, tungguin, jangan tinggalin. Sheva panik. Ia ditinggal sendiri di sini. Tak ada seorang pun, tak ada kehidupan pun. Sunyi, ruko-ruko tinggi dan rapat tak berpenghuni terbengkalai sempurna. Membuat Sheva menangis. Di mana ini? Lah segera memeriksa sakunya. Seketika ia menangis dan baru ingat kalau ponselnya berada dalam ransel yang dibuang Azam. Sheva memeluk dirinya sendiri lalu berjongkok dan menangis. Ia takut sekali. Sheva takut. Tolong. Ini di mana? Tangisnya lagi. Bahkan Sheva tak berani mengedarkan pandangan saking takutnya. Ia terus menangis. Bude, Pak De, Sheva takut. Sheva menyesali perbuatannya sendiri kenapa bermain-main dengan Azam. Ia kira Azam sebaik penampilannya. Ia kira Azam sebaik sang mama yang memiliki hati bak bidadari. Sheva menyesalinya. Ibu, Sheva takut. Azam kembali ke kantor saja siang ini. Ia tak ingin ke kampus. Otaknya tak bisa dipakai dengan sempurna, ia harus mengkonfirmasi sesuatu. Tama yang sedang serius bekerja di depan layarnya, langsung berdiri saat Azam yang tidak ia sangka akan masuk kantor pagi dan sekarang masuk ke ruangannya. Iya Pak. Azam terdiam sebentar sebelum berpikir apa yang akan dia katakan pada Tama. Gak jadi. Azam pun segera keluar dari ruangan Tama. Sebelum sempat sekretarisnya itu bicara. Tama duduk kembali di mejanya. Ia tahu kenapa Azam kemari dengan raut wajah panik begitu. Maafkan saya Pak. Bapak harus keluar dari hubungan toksik sama Alea. Monolognya dalam hati. Tama adalah teman Alea. Awalnya lah mendukung hubungan temannya itu dengan atasannya, namun semenjak tahu kalau Adakan ternyata juga menghidupi secara tak langsung bibinya Alea, Hilda, untuk memperbesar bisnis judinya dari uang hasil pemberian Azam, Tama pun tak rela. Ia harus menyelamatkan bosnya yang berusia 21 tahun itu namun sudah terjerat hubungan toksik yang bisa membunuhnya perlahan-lahan. 38. Aku gak ngadu apa-apa sama Elbu. Lirih tangis Sheva dengan wajah lugunya membayangi Azam yang sedang melajukan mobilnya. Bak orang linglung, lah hanya berputar-putar tak tahu tujuan. Apa benar Sheva tak mengadu pada ibunya? Lalu kenapa tiba-tiba saja, tanpa ada alasan, rekeningnya diblokir? Kesalahan fatal apa yang ia lakukan? Setahu Azam ia tak membuat kesalahan apapun yang membuat orang tuanya murka tanpa konfirmasi apapun. Membuat Azam menduga-duga apa kesalahannya.
Dugaannya hanya satu. Kalau anak kecil yang dianggap anak angkat oleh ibunya itu pasti mengadu. Azam mencengkeram tangannya di atas kemudi. Bagaimana ia temui ibunya setelah ini? Setelah ibunya tahu kalau dia menyimpan pengaman. Itu berarti ibunya tahu kalaulah sudah pernah melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Mau ditaruh di mana wajahnya? Suara gemuruh dan petir yang tiba-tiba saja terdengar di langit, membuat Azam terkejut. Karena tak lama, hujan pun turun dengan derasnya siang ini.